Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E kelas B akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai profesionalisme seorang guru di perkotaan. Yang dimana pada proses presentasi kali ini kami akan membahas mengenai cara seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menghadapi beberapa tantangan. Pada pembahasan kedua, kami akan membahas mengenai tindakan yang diambil oleh seorang guru dalam mengatasi sebuah masalah. Dan pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga yaitu mengenai evaluasi guru terhadap tindakan perbaikan. Berikut adalah paparan presentasi mengenai materi kami. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai cara guru melaksanakan proses pembelajaran dengan beberapa tantangan. Pada tantangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini dapat dilaksanakan oleh guru dengan melaksanakan beberapa tahap. Yang pertama, mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga guru dapat menciptakan model pembelajaran baru dengan keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kerja kelompok. Kerja kelompok ini melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, entah itu memecahkan masalah ataupun mengerjakan tugas secara bersama. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah mengakses materi melalui internet. Dengan keterbatasan buku yang ada pada sekolah, guru dapat mengakses materi melalui internet yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas guru. Meningkatkan kualitas guru ini di mana guru dapat menciptakan model pembelajaran yang kreatif dan inovasi dengan menciptakan model pembelajaran yang baru. Pada tantangan yang kedua yaitu ketidaksetaraan dalam pendidikan, di mana sebagian siswa mendapatkan dukungan sementara siswa lainnya mengalami permasalahan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, guru dapat melaksanakan beberapa langkah, yaitu mengumpulkan siswa yang diperkirakan mengalami masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua, guru mencari tahu masalah yang dialami oleh siswa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi solusi yang dapat diberikan kepada siswa untuk mengurangi masalah tersebut. Pada tantangan yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Di era globalisasi, perkembangan teknologi di bidang pendidikan tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan perkembangan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, perkembangan teknologi yang diakses oleh siswa masih dalam tanggung jawab dan pengawasan seorang guru. Oleh karena itu, guru harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat dicontoh oleh siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh seorang guru dalam mengatasi masalah. Untuk masalah yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Berdasarkan hal ini, guru dapat mengambil hal-hal yang menarik tanpa berpatokan kepada sumber daya. Misalnya seperti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mudah diselenggarakan dan memfasilitasi pelajaran yang lancar dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya seperti guru dapat menyelenggarakan kontes kecil menulis, membaca di depan kelas, berpidato atau berbicara umum, dan presentasi. Masalah yang kedua yaitu ketidaksetaraan pendidikan. Guru sangat amat berperan penting dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan, di mana guru dapat membekali atau meningkatkan kemampuan individu siswa mereka agar memperoleh peluang pekerjaan yang layak atau peluang ekonomi yang luas di masa depan nanti. Guru juga dapat menginformasikan atau memberitahukan mengenai isu-isu sosial yang terjadi, seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial, agar siswanya atau muridnya lebih respect atau lebih peduli terhadap keadaan sosial di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Di era globalisasi ini, teknologi sudah sangat amat berkembang pesat, di mana guru ditekankan agar dapat menggunakan teknologi secara baik dan lihai. Guru juga
juga diharuskan menggunakan teknologi secara baik, bijak, dan positif agar bisa ditiru oleh siswa atau muridnya dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif tentang teknologi seperti cyberbullying, peretasan, ataupun menonton konten pornografi dan peretasan. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan dunia maya yang dapat dilakukan oleh siswa. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi guru terhadap tindakan perbaikan. Evaluasi guru terhadap tindakan perbaikan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya ini dapat dilakukan dengan pendekatan kreativitas dan terintegrasi, seperti penggunaan metode penelitian alternatif untuk menunjukkan kemampuan siswa tanpa bergantung pada fasilitas yang lebih mahal. Melakukan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan sumber daya pendidikan, evaluasi berbasis kinerja serta peningkatan kesadaran dan partisipasi yang mendorong siswa serta orang tua untuk berpartisipasi dalam evaluasi, sehingga mereka memiliki peran dalam pendidikan dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Poin yang kedua yaitu ketidaksetaraan dalam pendidikan. Dalam poin ini, guru harus terus-menerus mengevaluasi dampak dari tindakan yang diambil untuk memastikan keberhasilan dan hasil yang diharapkan. Guru juga harus dapat mengidentifikasi, mendesak untuk menentukan area yang memerlukan perhatian segera. Selanjutnya, guru harus mampu merancang metode yang digunakan untuk mengatasi kebutuhan yang diidentifikasi serta menetapkan jadwal untuk pelaksanaan strategi. Dan yang terakhir, meninjau kemampuan dan menyesuaikan strategi untuk memastikan efektivitas berkelanjutan. Adapun poin yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Untuk mengevaluasi perkembangan teknologi dalam pendidikan dapat ditinjau dari seberapa efektif teknologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui tes ataupun penilaian. Kemudian dapat mengumpulkan data dari siswa tentang kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi serta melihat keterlibatan siswa dalam aktivitas berbasis teknologi. Dan dapat juga memantau perbaikan dalam keterampilan digital siswa dan adaptasi mereka terhadap teknologi yang terbaru. Dari materi yang dipaparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa seorang guru yang hebat tidak hanya berbatas pada pengetahuan tentang mata pelajaran, tetapi guru yang hebat memiliki hasrat dalam mengajar, sabar dan pengertian, komunikator yang baik, memiliki keterampilan manajemen kelas tinggi, dan berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami bawakan kali ini bisa bermanfaat untuk semua, terkhususnya untuk kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.